Baik, kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, ini ada pertanyaan dari media sosial. Ini pertanyaan bagus sekali. Nanti kita akan diskusikan bersama. Saya bacakan pertanyaannya. Seorang suami, istrinya meninggal, tetapi mempunyai 4 anak bersama almarhumah. Harta waris tidak segera dibagi sebagaimana mestinya. Lalu selang 3 tahun sang suami menikah lagi. Kok kenapa? Ada masalah? Dengarkan lagi, dalam perjalanan lebih dari 20 tahun pernikahan kedua itu, si istri baru sudah meminta haknya terlebih dahulu. Ini meliputi harta suami sebelum beliau menikah yang kedua kalinya. Nah, apakah ini bisa dianggap adil sementara anak-anaknya belum mendapatkan pembagian warisan? Dari Syekh Ahmad terlebih dahulu. Saya komentar yang mana ini? Menikah laginya dulu. Enggak, beliau bagian menikah, saya bagian warisannya. Saya tidak senang dengan kehidupan, kematian lebih enak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Itulah yang dianjurkan oleh Islam. Sebelum ditunda-tunda, itu jatuh dalam kezaliman dan tidak menegakkan syariat Islam. Harus, memang itu aturan Allah, itu yang terbaik bagi kita. Allah yang tahu tentang hambanya. Selesai orang meninggal, cari waktu yang tepat beberapa hari langsung. Kenapa? Biar tidak terjadi perdebatan, pertengkaran, permusuhan, ya, sehingga anak mengatakan dalam hatinya, aku benci kedua orang tuaku. Dia meninggalkan harta yang harusnya menyatukan kita, memakmurkan kita, tapi malah menjadi apa? Petaka bagi kita. Jadi kalau gitu caranya, orang tua nggak usah meninggalkan harta, sedekahkan, itu lebih terbaik dibanding Anda meninggalkan harta kemudian jadi rebutan. Lalu anak benci kedua orang tuanya, buat apa ayahku ninggalin harta? Sudah ninggalin harta, tapi malah begini ahli warisnya. Maka itu perlu kita mempelajari agama lebih dalam. Perlu kita belajar fikih. Perlu belajar kita langsung taat kepada Allah dan Rasulnya. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan, itu aturan Allah. Kita segera tegakkan. Maka lil mu'minin wal mu'minati idza qada Allah wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau sudah Allah menetapkan sebuah ketetapan, Rasulullah demikian, tidak ada pilihan bagi kita. Itu yang terbaik. Athi'ullah wa athi'ur Rasul. Itu yang terbaik bagi kita seorang hamba. Menunjukkan ketundukan kita sebagai hamba kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka kalau menunda-nunda, akhirnya jadi bersulit seperti ini. Jadi semua berebut. Yang punya hak malah hilang haknya. Yang belum punya hak malah berebut minta haknya. Kadang-kadang anak angkat, ini orang tua ini nggak punya anak, mengangkat anak. Kemudian orang tua itu meninggal dunia. Anak ini bukan anak kandung, tapi berebut harta karena di dalam surat nama dia. Berebut harta sehingga keluarga ahli warisnya itu meminta hak malah ditahan oleh anak tersebut. Itu yang jadi berbahaya. Maka perlu kita belajar fikih lebih dalam lagi. Perlu belajar kita untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya dan segera selesaikan perdebatan di antara kita seperti yang saya sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz Jumaruddin, jadi sebaiknya jalan yang paling bijaksana seperti apa? Sebelum bapaknya menikah lagi, kita bagi harta warisan, atau lebih baik bapaknya nggak usah nikah lagi dah? Subhanallah, iya. Yang pertama adalah bahwa yang dibagikan warisan itu adalah harta milik yang sudah meninggal. Yang belum meninggal bukan harta warisan. Yang meninggal kan istrinya yang pertama. Betul ya? Nah, berarti yang hanya dibagikan itu harta yang memang milik sah secara legal, harta istrinya. Dibagikan kepada siapa? Kepada ahli waris. Nah, istri yang kedua bukan ahli waris. Betul kan? Ahli warisnya nanti kalau suaminya meninggal, kalau ini nikah lagi kan, kalau ini meninggal, baru istri yang kedua ini dapat warisan. Adapun dari istri yang pertama, istri yang kedua tidak mendapatkan karena bukan ahli waris. Adapun yang terbaik menikah lagi atau tidak, dengarkan ini. Dengarkan ini saya ya. pamit dulu ya. Saya pamit dulu. Semua syariat Islam itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Kemaslahatan dunia dan akhirat. Jangankan istri 2, istri 1 saja kalau tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, nikah itu bisa menjadi makruh bahkan bisa menjadi haram. Tapi kalau istri 1 tambah soleh, mungkin kalau 2 tambah soleh juga. Gimana nih?
Nah, itu boleh juga ya. Kalau tambah baik, ya kan? Hubungan dengan istri pertama dengan anak-anak makin baik. Nah, itu mantap. Tapi kalau justru menikah lagi menghancurkan hubungan kita dengan anak-anak kita, menghancurkan bangunan yang sudah kita bangun sebegitu lama, tentu itu tidak sesuai dengan tujuan disyariatkan Islam. Pasti senang ibu-ibu dengarnya nih. Ibu-ibu alhamdulillah begitu ya. Ada ibu-ibu bertanya, Syekh, tadi malam saya mimpi suami saya nikah lagi. Dalam mimpi. Kata beliau, ini bertanda apa? Saya baik atau buruk? Saya bilang kalau buat ibu buruk, kalau buat suami baik. Nah, berkaitan masih dengan masalah warisan, mungkin bisa dijelaskan secara detail. Sebagian anak ada kata-kata mengatakan begini, daripada saya putus hubungan dengan keluarga kandung saya mencabut diri daripada pembagian warisan. Ya udahlah, terserah. Kan ada orang-orang seperti itu. Bahkan ada sebagian yang memang kekeh banget untuk mendapatkan warisan. Di lain sisi ada saudara kandung, ya saya lebih baik mengurusi saudara kandung daripada masalah warisan. Ini boleh nggak sikap seperti ini kita ambil? Boleh sah-sah saja, apalagi dia punya hak untuk menerima dan boleh menyerahkan kepada orang lain. Nggak ada masalah. Tapi yang dikhawatirkan ke depan itu orang menganggap bahwa dia ahli waris. Orang yang kita berikan kepada dia itu sebagai hadiah, atau ya udah karena saya pun kecukupan cuma dapat 20-30 juta, ya buat kamu aja. Nanti lama-lama masyarakat mengira, ya karena kadang-kadang kita campur adukan antara syariat dan adat. Lama-lama dikira bahwa itu dia punya hak waris. Lama-lama dia menuntut, padahal dia bukan ahli waris. Maka kalau diberikan, dikasih tahu bahwa ini hak saya, tapi saya serahkan kepadamu sebagai hadiah atau pemberian atau atiyah, boleh, nggak masalah. Karena gini, siapapun memiliki apapun boleh dihadiahkan ke orang lain. Ya, saya memiliki barang ini, memiliki kendaraan ini, boleh saya hadiahkan kepada siapapun boleh. Tapi ini kendaraan ini bukan milik saya hadiahkan ke fulan yang nggak berhak karena bukan milik saya. Saya memilikinya dulu, baru saya boleh memberikannya kepada orang lain. Maka kalau dia menerima, kemudian dia serahkan, kasih tahu itu bukan warisan, tapi itu hadiah dari saya. Sehingga orang yang bersangkutan atau yang melihatnya atau yang menerimanya menganggap bahwa itu hadiah, bukan warisan. Karena masyarakat kadang-kadang karena jadi kebiasaan dianggap itu sebagai apa? Aturan dan syariat. Wallahu a'lam. Nah, kalau kita kembali ke sirah Ustadz Jumahrudin, ketika Rasulullah beberapa saat sebelum meninggal, justru sangat menarik sekali. Coba lihat di lemari ada beberapa emas begitu, tapi bukan untuk dibagikan, tapi justru disodakohkan. Nah, ini menjelaskannya seperti apa? Sementara kita harus membagi warisan. Ya, jadi ketika sebelum meninggal, harta itu tidak ada kaitannya dengan warisan. Harta itu jadi warisan setelah yang punya harta meninggal. Gitu. Nah, maka dia bisa menghabiskan seluruh hartanya untuk orang lain, ya. Untuk orang lain karena ini dia belum meninggal. Iya kan? Nah, baru harta itu disebut harta warisan, meninggal lalu bersisa harta. Itu harus jelas definisinya. Berarti kalau belum meninggal, harta itu belum bisa disebut harta warisan. Nah, itu Mas Agung. Baik. Jadi dia bebas. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menginfakkan seluruh hartanya tanpa menyisakan. Ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Aku sisakan Allah dan Rasulnya. Wow. Silakan, ada yang... Iya, yang guru kita sampaikan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menginfakkan semua hartanya. Yang dimaksud adalah suatu saat Nabi meminta sedekah kepada para sahabat. Kemudian Sayyidina Abu Umar bin Khattab mengatakan, aku akan mendahului Abu Bakar. Ingin berlomba-lomba. Sehingga beliau membawa, kata ulama, membawa separuh harta yang ada di dalam rumahnya. Bukan yang dia miliki semua. Yang ada di dalam rumahnya, dia bawa separuh. Kemudian dia kasih ke Nabi. Kata Nabi, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Sayyidina Umar, aku sisakan separuh hartaku. Kemudian Sayyidina Abu Bakar membawa hartanya semua. Yang dimaksud harta yang ada di dalam rumahnya. Harta yang di dalam rumahnya. Uangnya ada di dalam rumahnya, 20-50 juta dibawa langsung dikasih ke Nabi. Padahal harta benda Abu Bakar besar. Jadi Nabi SAW bertanya, apa yang kau sisakan? Abqaitullah wa rasulah. Saya sisakan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Jelas? Nah, maka kalau untuk harta yang seperti yang diberikan di masa hidup orang itu, di dunia itu namanya hadiah. Enggak dihitung warisan. Ada orang bilang, saya sudah bagikan warisan saya kepada anak-anak saya. Itu bukan warisan.
Itu hadiah. Jelas, mungkin mereka biar nggak ribut segala macam, ya. Tapi kalau sudah meninggal, baru itu disebut warisan. Wallahu a'lam. Terima kasih Syekh Ahmad. Dan ada tambahan yang Nabi SAW ini, semua harta yang ada di rumah Nabi, Nabi minta kepada Siti Aisyah untuk disedekahkan. Dan sisa harta benda yang dimiliki Rasulullah tidak menjadi warisan, karena seorang Nabi hartanya itu yang ditinggal disedekahkan. Itu khusus Rasulullah. Kalau kita sih harta kita tinggalkan disedekahkan, itu ahli waris bisa ini semua Bisa ribut. rebutan semuanya. Syekh Ahmad dan Ustadz Jumaruddin, terima kasih atas ilmunya yang luar biasa sekali di kesempatan hari ini, dan kita kembali mendapatkan pencerahan agar kita lebih berhati-hati untuk melakukan apapun di dunia ini. Kelak akan ada pengadilan yang maha adil yang akan mengadili kezaliman yang tanpa kita sadari. Na'udzubillahi min dzalik. Kita di terakhir nanti akan berdoa bersama, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih Allah untuk diselamatkan di dunia maupun di akhirat nanti. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan jangan lewatkan Anda juga bisa menyaksikan Damai Indonesiaku di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Zulhak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor Tentu Sarung, kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal fadlu kulluh wa lakal jamalu kulluh wa lakal thana'u kulluh. Allahumma tahhir qulubana wa alsinatana wa asma'ana wa absarana. اللهم احفظ علينا أدياننا اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.